percaya, ku percaya. Oh tambah percayaku biar ku pindah gunung. Ku percaya, ku percaya. Cuma satu saja Tuhan Yesus. Ku percaya, ku percaya. Oh tambah percayaku biar ku pindah gunung. Ku percaya, ku percaya. Cuma satu saja Tuhan Yesus. Yesus untuk segala bangsa. Memang sasaran utamanya adalah Israel, tetapi Yesus datang untuk semua manusia yang ada di seluruh dunia. Salah satu buktinya adalah Yesus menyembuhkan anak perempuan, seorang perempuan Kanaan, Sirofenisia. Lagu yang baru saja dinyanyikan dikutip dari Nyanyian Hidup yang Kekal, bagian kornya saja. Percaya, penting sekali percaya, beriman. Perempuan Sirofenisia ini percaya akan kuasa Yesus dan dia tidak mudah putus asa. Anak adalah masa depan. Tidak berarti yang tidak punya anak tidak punya masa depan. Cukup banyak Alkitab membahas tentang anak. Pembaca yang sudah punya anak dapat merasakan betapa anak itu sangat penting dari materi. Jangan terbalik. Jangan materi lebih penting dari anak, ya. Materi itu penunjang saja, tetapi anak lebih penting. Saat anak sedang sakit, rasanya saya ingin ambil alih menggantikannya. Biarlah saya yang merasakan sakit dan anak itu jangan. Biarlah dia sehat. Kalau bisa diganti, biar anak itu tetap sehat, saya saja yang sakit. Save anak. Nah, bagi yang belum memiliki anak, atau bagi yang masih gadis atau masih bujang, belum tahu akan hal ini. Tapi nanti ketika saudara memiliki anak, saudara akan tahu betapa seorang tua sangat sayang dan mengasihi anaknya. Suatu peristiwa mujizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus yang dicatat di dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Peristiwa ini secara khusus dicatat di dalam dua kitab Injil, yaitu pada Injil Matius pasal 15 dan Injil Markus pasal yang ke-7. Yesus menyembuhkan anak perempuan seorang perempuan Kanaan. Mari kita baca Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
ringkasan cerita atau pokok pikiran, Yesus melayani di luar negeri, yaitu daerah Tirus dan Sidon, yang letaknya di utara wilayah Israel. Yesus melayani orang-orang Yahudi, namun ia juga mengulurkan tangannya kepada bangsa lain, yaitu seorang ibu dari Sirofenisia. Ibu dari Sirofenisia memiliki anak perempuan yang sakit. Dan sakitnya itu karena diganggu setan. Penyakit yang disebabkan oleh setan tidak dapat disembuhkan dengan cara medis. Ya. Harus dengan kuasa yang lebih besar dari kuasa setan, dan tepat itu adalah kuasa Yesus. Perempuan ini mendengar kisah Yesus dan sekarang ada kesempatan memohon bantuan karena Yesus hadir. Yesus datang ke daerah mereka. Tapi sayang disayang, Yesus menolak permohonan ibu itu. Karena ibu itu bukan prioritas. Prioritas utamanya adalah pelayanan kepada bangsa Israel, bangsanya sendiri, yaitu orang Yahudi. Analogi yang dipakai oleh Yesus adalah anak dan anjing. Roti yang disediakan untuk anak dan bukan untuk anjing. Atas penolakan Yesus, apakah perempuan itu mundur, menyerah? Wah, ternyata tidak. Ya, atas penolakan Yesus, perempuan itu tidak mundur. Bahkan ia mengakui bahwa dia dapat disamakan dengan anjing. Nah, di sini luar biasa. Dia tidak tersinggung dan dia bilang benar. Tapi anjing pun makan remah-remah. Benar katanya. Benar Tuhan. Anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja yang dijatuhkan oleh anak-anak. Atas iman dan keberanian ibu itu. Jadi tidak hanya beriman, dia berani juga. Dia berjuang demi kesembuhan anaknya. Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Tanpa bimbang, tanpa ragu, perempuan itu pun pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ingat ya, kembali mujizat yang dibuat oleh Yesus itu ada 4 kelompok. Kelompok pertama, penyembuhan berbagai-bagai penyakit, sakit penyakit. Yang kedua, mengusir setan-setan. Yang ketiga, mengendalikan alam. Yang keempat, Yesus berkuasa atas kematian. Ingat pula, mujizat terjadi karena mendengar, karena percaya kepada cerita atau kepada firman Tuhan sebagai kebenaran. Bertindak, berbuat sesuatu, entahkah meminta, entahkah berusaha. Ibu Sirofenisia ini meminta dan meminta. Walaupun ditolak, dia tidak putus asa. Ia minta lagi, ia minta lagi. Inilah iman yang hidup. Iman yang hidup itu tidak berhenti kalau ada tantangan. Sebab iman tanpa usaha, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dan ibu ini melaksanakan, mengamalkan iman yang hidup. Dan Yesus menghargai serta mengabulkan permohonan usaha dari ibu yang beriman itu, ibu yang berani itu, ibu yang tidak putus asa itu. Walaupun prioritas utamanya adalah pelayanan kepada bangsa Israel, tetapi belas kasih Yesus menembus tembok pembatas. Dia mengasihi bangsa-bangsa lain juga. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Dia mengasihi orang-orang yang membencinya. Mungkin termasuk saudara adalah orang yang membenci Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengasihi saudara. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa. Adalah pertobatan dari dosa. Adalah perubahan kelakuan. Mujizat kesembuhan jasmani tanpa pertobatan dan tanpa keselamatan jiwa hanya berguna di dunia ini. Jangan cari yang sementara, carilah yang kekal, yaitu mujizat terbesar, keselamatan jiwa saudara. Untuk percaya dan terima Tuhan Yesus, itulah jalannya. 3 pandangan terhadap mujizat.
Mujizat itu tidak ada. Itu hanya cerita dongeng. Yang kedua, mujizat berlangsung itu sudah berhenti. Tuhan tidak lagi membuat mujizat langsung. Tuhan hanya membuat mujizat proses alami. Yang ketiga, mujizat langsung masih terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan Tuhan mau pilih siapa dan bagaimana cara dan berapa lama Tuhan mau pakai orang itu. Tetapi juga mujizat proses sedang dan terus dipakai oleh Tuhan. Bahkan ini yang paling banyak, mujizat proses. Saya pada posisi poin yang ketiga. Saya percaya masih mujizat terjadi dan saya tidak ingin membatasi Tuhan bekerja. Saya tidak ingin membatasi kehendak Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya meyakini Tuhan juga bekerja melalui mujizat proses. Misalnya melalui perawat, melalui dokter, melalui puskesmas, melalui rumah sakit. Dan jika saudara mau berkecukupan dengan bekerja dan dengan berusaha. Mujizat adalah perbuatan ajaib supranatural, meta, melampaui akal. Akal kita tidak mampu memuatnya, akal kita tidak mampu memahaminya. Karena akal kita tidak sanggup menjelaskannya. Pelajaran dari kisah tersebut, mempercayai Yesus tidak boleh hanya mempercayai kuasanya saja, tapi mempercayai Yesusnya. Yesusnya yang maha kuasa, Yesus yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang sanggup menyelamatkan, Yesus yang mengampuni dosa. Ingat perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ia mendapat kesembuhan komplit, yaitu kesembuhan jasmani dan juga keselamatan jiwanya. Ayo percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hatimu sekarang. Kamu pasti diterima, pasti diselamatkannya. Walaupun kini mungkin engkau seorang berdosa, atau kamu merasakan betapa kamu tidak layak di hadapannya, tapi Yesus mengasihi saudara. Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus dengan berkata tali takum. Yesus memerintahkan dengan kuasa, perkataannya, bangunlah anak. Anak itu sudah mati tetapi hidup lagi, sembuh. Saat murid Yesus tidak sanggup melayani anak yang ada setannya atau kerasukan setan, sehingga Yesus berkata, hal ini harus disertai dengan iman, dengan doa, dan dengan puasa. Ketika perempuan Syro-Fenisia yang pantang menyerah dengan iman dan keberaniannya bertindak, maka perempuan ini mendapat balasannya, mendapat belas kasihannya. Anaknya sembuh karena Yesus mengusir setan dari jarak jauh. Berdasarkan iman ibu itu. Nah, bagi kita dibatasi dengan jarak. Tapi bagi Yesus hadir di segala tempat. Dia bisa menyembuhkan dari jarak jauh. God is almighty. For God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem I have big God. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Berusaha. Memberi. Melayani. Menabur. Suatu saat Anda pasti akan menuai. Jika tidak saat hidup Anda, anak atau cucu Anda akan menuainya. Saya yakin itu. Saya percaya itu. Percayalah, mujizat masih ada. Tuhan dengar doa kita dan juga Tuhan bekerja lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kelola potensi Anda, kembangkan potensi Anda. Fokus kepada kebaikan, kepada hal-hal yang berguna, kepada hal yang maju. Abaikan ejekan, hinaan orang. Anggap itu sampah, anggap itu pecut untuk kita maju lebih kencang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jika saudara sedang sakit saat ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saudara disembuhkan. Sehat. Sembuh. Yesus sembuhkan, Yesus sehatkan. Love never die. Love make happy.
joy and glad. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena hati gembira adalah obat. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. God bless you all.